اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini sedang ada upaya mengembalikan istilah-istilah kasar ke ruang publik dengan tujuan mempertegas efek jera, Bu ya. Contohnya seperti koruptor diganti menjadi maling, tunasusila diganti, mohon maaf ya, diganti menjadi lonte, dan paranormal diganti menjadi dukun dan seterusnya, Bu ya. Bagaimana pendapat Buya mengenai hal ini? Apakah ini adalah hal yang bijak, Bu ya? Baik, menyebut sesuatu yang buruk, pekerjaan yang buruk, dengan sebutan yang buruk bukan sebuah kejelekan. Menyebut sesuatu yang buruk dengan sifat yang buruk bukan sebuah kesalahan, kalau memang namanya seperti itu. Kalau memang namanya seperti itu, dan gak ada yang menganggap itu sebuah kesalahan. Mohon maaf, yang kita buang dari diri kita namanya air kencing, ya sudahlah. Menyebut kencing bukan suatu aib, karena memang namanya itu. Kotoran, segala yang buruk disebut buruk, bukan sebuah yang salah, memang namanya itu. Tadi disebut koruptor. Koruptor bukan maling, maling beda sendiri. Memang mungkin mirip-mirip lah pencuri, ya gak ada masalah. Pemberian nama semacam itu. Mungkin bagi orang yang tidak ngerti, koruptor itu dipikir sama kontraktor, wah pakai tortornya, tidak ngerti, orang kampung nggak ngerti istilah koruptor, ya dianggap baik-baik, perlu dikatain maling gitu, sah-sah aja. Jadi pemberian nama-nama semacam itu nggak, seperti apa tadi satunya, lonte, ya ada apa-apa, memang namanya seperti itu. Kalimat lonte sudah biasa disebut, bahkan mungkin orang pernah ada lagu-lagu namanya lonte segala macam, nggak ada masalah kok. Cuman kita cuma mengenal keanehan di akhir-akhir ini, saat ada orang mengucapkan lonte seolah-olah itu penghinaan dengan kaum lonte. Enggak. Coba ada kan pernah dengar lagu lonte, enggak tahu apa istilah lenda, ada lagu lonte, lagu judulnya lonte, enggak ada yang grebek loh. Orang buat lagu namanya lonte. Punya orang ada lagu namanya lonte, coba buat namanya lagu lonte, ada enggak? Ada lagu lonte, banyak, ada lonte. Memang namanya itu. Sesaat disebut pelacur, PSK, dan yang lainnya, itu bang nama. Jadi memberi nama dengan namanya sesuatu yang tidak baik, dengan nama yang tidak baik, itu memang semestinya bagi seperti itu. Riba itu sudah kembali riba, gak usah pakai kalimat yang indah, bunga atau si cantik yang gak berguna, tambahan bahaya. Bunga, ya gak, riba sudah. Nggak ada masalah sebetulnya. Nah, yang jadi masalah apa sih? Ini kita lihat di dalam masyarakat. Yang jadi masalah adalah kalimat-kalimat itu jika digunakan tidak pada tempatnya. Misalnya dalam rangka menghinakan, itu baru jadi salah. Menghinakan. Lonte adalah hamba Allah. Pencuri, maling adalah hamba Allah. Pelacur hamba Allah. Coba jika kalau membawa kalimat tersebut tujuan saya benar, nggak ada yang marah. Misalnya kami berkata, semoga lonte-lonte yang ada di sini, di kota ini diberi petunjuk oleh Allah, lalu menjadi wanita solehah, dimuliakan. Mana ada yang marah dengan kalimat lonte? Tahu panci? Biarpun itu panci, kalau cara meletakkan kalimat dengan dasar kau panci, marah orang. Panci ada apanya sih panci kok. Jadi sebetulnya permasalahan siapa yang mengungkapkan dan siapa yang memahaminya. Jika ada seorang ustadz menjelaskan tentang jeleknya lonte, bukan berarti menunjuk si fulan itu, fulanah itu jelek, menyebutkan ini kerjaan gak baik, zina. Ya wajar ustadz menyebutkan, tolong jangan sampai, naudzubillah, lonte adalah orang lonte. Bukan merendahkan ini, menjelaskan. Tapi kalau ada perempuan misalnya, dia melakukan, kalau kita merendahkan, menunjuk orang lain, yang tidak boleh adalah membawa kalimat tersebut dalam irama merendahkan manusia, orang per orang, yang bisa jadi dia sudah tobat.
dasar kau lonte. Nggak boleh. Bisa saja lonte hari yang lalu, tapi hari ini bisa tobat, selesai. Lagi kita ini kadang seperti itu, menganggap kalimat ini semuanya selalu gak boleh, sehingga saya harus menghindari dari kalimat pelacur. Saya kasihan dengan pelacur, saya harus menghindari kalimat lonte. Memang kenapa kalau dihindari? Ya dia kan hamba Allah juga, saya tahu hamba Allah. Terus kalau nggak sebut nama lonte, memang ya menghargai dia. Yang nggak boleh menghinakan, menyebut biasa dia memang lonte, dia pelacur. Cuma kita menyebut pelacur itu apa? Seorang menjual diri. Tapi kalau kita menyebutkan dalam irama menjelaskan, termasuk yang bersangkutan pun juga nggak marah. Apa sih kalau terus bisa menasihati secara umum, wahai saudariku yang saat ini Masya Allah berkumpul di tempat yang baik, menjadi lonte akan selalu terhinakan. Wanita laki-laki datang hanya menilaimu dengan rupiah, dan Allah Maha Pengampun. Hentilah, berhentilah, jangan sampai kau lanjutkan dengan pekerjaan kotor ini, menjadi lonte terus. Sampai kapan kau menjadi lonte? Berhenti, selesai, tobat. Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, lihat Allah Maha Pengampun. Nah, kan? Ini kan biar sadar, gak ada masalah. Saya tidak menghindari kalimat ini, gak ada masalah. Kami tidak pernah merendahkan kok. Bahkan kalau kita mendengar terserah kalimat lonte atau pelacur atau ini, kita pernah menyebut kalimat itu, akan tapi kami selalu setelah menyebut kalimat itu kita sertai dengan doa, karena mereka juga umat Nabi Muhammad. Kalau tidak menyebut doa, biasanya saya lupa itu. Saya kalau menyebut seorang pelacur, semoga Allah memberikan hidayah, seperti itu. Tapi nggak ada masalah. Dan kami yakin kalau ada lonte sama pelacur dengar suara ini, mengamini, semoga engkau Allah memberikan kepadamu segala kebaikan, wahai lonte. Wahai pelacur, menghentikan dari kehinaan, lalu ada yang mengambilmu laki-laki mulia, sehingga kau mulia di rumahmu, punya anak yang soleh-soleh, kau menjadi kekasih Allah, enak, selesai. Lah permasalahan ini adalah kadang-kadang ini loh, kalimat bisa diungkapkan dalam keadaan ada nada kebencian, maka kalimat yang baik pun menjadi tidak baik. Atau di sisi lain, di saat ada orang menggunakan kalimat semacam ini, dinilai dia omongannya kotor. Duh, saya kotor mulai dari awal menyebut kalimat lonte, pelacur, maling, jelek banget bu ya majelisnya hari ini. Majelis maling, ada ngomong gitu enggak? Di luar ada ini majelis maling hari ini, majelis lonte, majelis pelacur, majelis apa tadi? Koruptor. Kita tidak menyebut koruptor, jangan mendoakan semoga Allah memberikan hidayah. Jadi maksud kami wajar ya, kalau pekerjaan bukan orang ya, kita tidak menunjuk si A lonte, si A pelacur, si B, enggak. Pekerjaan, dan di kamus bahasa Indonesia juga ada itu kayaknya. Coba lihat. Tadi saya sebut lagu-lagu, ada lagu-lagu lonte-lonte, enggak digerebek kok penyanyinya, enggak ada, biasa kok. Tapi kenapa di saat ada seorang ustadz ngomong lonte misalnya langsung, enggak, ini ustadz enggak beradab, lesan yang nyebut-nyebut lonte. Enggak pentas, enggak merendahkan lonte. Oh, mungkin ustadz tidak merendahkan, menyebutkan kerjaan lonte. Mungkin seperti kita tidak tahu. Tapi di sisi lain memang ya, kita harus waspada di menyebut kalimat tersebut. Jangan sakiti hati mereka. Orang yang terjun menjadi pelacur, hati kecilnya kami yakin yang menjadi pelacur, menjadi lonte, hati kecilnya ingin mulia. Bahkan ada banyak sebab kadang menjadi lonte. Mungkin ekonomi, mungkin dia dibohongi oleh orang lain, mungkin sehingga sudah terlanjur basah dia mau kembali sudah susah. Mungkin banyak, bahkan kita menemukan banyak orang-orang semacam itu, bukan satu dua, yang menangis menyesali kehidupan masa lalunya, dan dia terjerumus dalam begini. Anda tobat, selesai kok. Makanya sekarang dia menjadi mantan lonte, istimewa, solehah, dinikahi seorang ustadz barangkali yang soleh juga, baik, gak ada masalah. Maksud kami, istilah itu memang sesuatu yang jelek disebut dengan kalimat jelek, wajar. Kalau di balik pemberian nama jelek itu ada unsur takut untuk yang lainnya, lebih bagus itu. Cuman yang nggak boleh adalah menunjuk hidungnya, begini, dasar kau lonte, nggak boleh. Kecuali memang orang tersebut mengatakan, iya saya adalah lonte, saya sedang jadi lonte, enak jadi lonte. Nah, itu ya, itu layak dihinakan. Dia nggak pernah malu kok misalnya. Jadi maksud kami itu kalau mandang sesuatu itu tolonglah yang jujur ya. Kalimat wajar, cuman kalau kita menuduh orang nggak boleh, merendahkan. Menyebut kalimat lonte dengan merendahkan pelaku itu nggak boleh. Mereka adalah hamba Allah yang bisa saja tobat di esok hari menjadi wanita mulia. Semoga
saudari-saudariku yang diuji oleh Allah dengan kehinaan, perzinahan, terserah namanya lonte atau pelacur, kalian adalah hamba Allah. Tinggalkan gelar itu. Jangan sematkan dalam dirimu dengan pekerjaanmu. Tinggalkan mulai detik ini juga, maka gelar lonte dan pelacur tidak ada pada kamu. Adanya bekas mantan pelacur, dan engkau menjadi wanita mulia, dimuliakan oleh Allah. Lihat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Jangan membenci orang yang menasihatimu. Jangan membenci orang yang menyebut pekerjaanmu adalah jelek di masa lalumu. Karena di saat ada seorang alim atau ustadz menyebut pekerjaan itu jelek, maksudnya mengingatkan kamu agar kamu tidak berada di tempat itu. Jangan kau benci dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Wahai adik-adikku semuanya, putri-putri yang diuji dengan kehinaan zina, semoga Allah mengampuni dosamu, muliakan kamu. Ini risalah khusus untuk para lonte, pelacur, dan yang lainnya. Nuhibbukum fillah, kami cintai kalian semua karena Allah. Kerinduan kami adalah siapapun akan diampuni oleh Allah. Dosa macam-macam, ada dosa melacur, ada dosa makan riba, ada dosa berjudi, ada dosa membunuh, ada dosa macam-macam. Tapi ketahuilah, banyak orang bertobat dari membunuh juga ada, bertobat dari riba banyak, bertobat dari judi banyak, bertobat dari pelacur juga anak, termasuk Anda. Anda lonte pelacur dan dengar suara kami, lalu Anda Anda ingin kembali, tutup aib itu, hijrah pindah ke kampung yang lain sampai tidak ada yang tahu kalau Anda adalah mantan lonte. Selesai. Anda tidak marah kan waktu saya nyebut Anda lonte dan pelacur? Karena saya mendoakan Anda. Ini. Jadi sebetulnya sederhana. Jangan sampai hal begini jadi permusuhan. Ini si fulan mengatakan lonte merendahkan. Ini nggak mau nyebut lonte. Jadi seolah-olah ini nggak biasa saja. Wajar saja, nggak ada masalah. Semuanya adalah dikembalikan pada niat di saat mengucapkannya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan tidak ada yang mendengar suara ini dari orang-orang yang tadi disebut dengan gelar kehinaan, maling, koruptor, kemudian sama dengan dukun yang kita sebut tadi, pelacur, lonte. Tidak ada mendengar suara ini kecuali semoga Allah memberikan hidayah setelah itu. Sejelek-jeleknya lonte, sejelek-jeleknya koruptor, tidak lebih jelek, tidak melebihi daripada jeleknya Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Waktu Sayyidina Umar sebelum masuk Islam kafir. Waktu sebelum Sayyidina Umar masuk Islam kafir dan memusuhi Nabi, ingin bunuh Nabi, sejahat-jahatnya manusia. Tapi setelah mendapatkan hidayah menjadi orang yang paling dekat dengan Rasul, maka siapapun Anda, koruptor besar, pelacur besar, semuanya ayo kembali kepada Allah. Menjadilah Anda orang mulia seperti Sayyidina Umar bin Khattab, dari kehinaan menjadi mulia.